Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ijazahnya kita melakukan puja bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah yang telah memberi kita nikmat takwa yang bisa kita bersyukur di tempat dan berdoa ini. Lalu kita hadirkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang akhirnya betul dari zaman beliau sehingga zaman akhirat. Disitulah semua harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diperlihatkan kepada manusia. Karena tinggal sedikit saya kasih tentang bahasa kita kali ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yaitu disebutkan dalam hadis ada dua manfaat, ada dua kelebihan dan ada dua mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan ada dua manfaat yaitu di para alam tidak terlupa kecuali bulan yang lain. Sebelum bulan Ramadan itu ada angin kencang, terus hujan badai. Itu sebelum bulan Ramadan. Tapi saat masuk di bulan Ramadan, bencana sebelum bulan Ramadan itu Allah halang untuk kita beribadah. Contoh seperti ceritanya dulu pada zaman Rasulullah, dulu Arab itu sebelum zaman sekarang, dulu Arab itu padang pasir, tidak kayak sekarang ada kalinya. Bahkan orang Arab senang karena ada salju di Arab. Dulu zaman Rasulullah tidak ada air, susah mendapatkan air. Jadi masih ada air yang bisa di Arab itu di mana. Jadi bukannya badai, bukannya hujan, melainkan angin panas. Kalau angin panas di Indonesia kemungkinan besar dan besar juga kan, itu angin panas. Bayangkan angin panas itu gimana. Lalu sahabat Rasulullah telah akan ada bulan yang menghalangi angin panas ini. Jadi setiap hari itu angin panas berdatangan di sekitar Arab pada zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang pokoknya angin panas melainkan hujan angin. Setelah itu saat masuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jangan firmanlah kepada umatmu kalau tidak ada bencana memasuki bulan yang mulia ini, karena disitulah bulan yang begitu mulia bagi para makhluk dunia. Jadi 3 bulan sebelum terjadinya bulan Ramadan, sahabat-sahabat dan makhluk lainnya seperti hewan, ikan, hidup di dua tempat seperti darat dan di air itu menunggu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini semua faedah mukjizat dari Rasulullah SAW yang besar muncul di bulan Ramadan. Contoh turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu diturunnya pada tahun 3 Hijriah bertepatan tanggal 25 Ramadan. Allah maksudnya ada nuzulnya nuzul Quran. Jadi
Itu menurut Al-Quran mukjizat Rasulullah yang paling besar. Ada yang mukjizat Rasulullah yang kedua yaitu berahnya bulan. Itu pada bulan Ramadan. Perjalanan bulan ini itu nyata. Pada tahun 2019 silam ada satu orang Muslim tidak menyangka bahwa bulan itu berbeda. Lalu pergi ke Tata Surya, di polisi ada rekakan. Ternyata itu 5.000 sebelumnya sudah terkakibat mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizat terbesar lainnya itu seperti susu bisa dikatakan segelas itu tidak bisa habis sehingga seratusan orang kenyang akibat minum susu segelas. Andaikan di zaman sekarang segelas itu tidak bisa cukup untuk 4 orang. Gelas kecil tapi cukup 100.000 orang. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Pertama, faedah yang begitu besar pada zaman Rasulullah SAW tentang keimanan hati orang. Jadi di Arab itu tidak memandang solehannya, tidak memandang alimnya, tapi memandang hatinya itu baik atau tidak. Ada namanya sahabat Abu Bakar bin As, itu pada zamannya Utsman sampai zamannya Ali itu alim. Sampai 4 negara Arab mengetahui sahabat Abu bin As ini alim. Pertama Makkah, Madinah, Yaman dan Yaman dan Taif. Itu mengaku bahwa sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu ini itu alim, dijamin akan masuk surga. Tapi tahunya pada zaman Khalifah Husain, pada peristiwa Karbala, dia yang meninggal kepada cucu sayangnya Rasulullah SAW. Jadi di Arab itu tidak memandang keimanannya, ketakwaannya, keislamannya, tapi memandang hatinya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua yaitu tentang jalannya dalam amalan Rasulullah SAW. Jadi di Arab itu ada 3 kalau tidak salah amalan yang dipertegaskan. Kalau tidak bisa dihukum mati. Pertama, sholat. Yang kedua, jaga keimanan dari mencuri, membunuh, segala macam itu diperjaga keimanan. Yang kedua, ketakwaan, biar tidak terjadi hal yang aneh-aneh, biar tidak terjadi manfaat yang memburukan bagi negara Arab. Seperti keislaman yang saya bilang itu sholat 3 orang di Arab itu saudara kita orang sholat, terus kita jalan di depannya, jika kita diketahui seorang petugas dipegang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencuri itu tangannya itu dipotong. Tangannya itu dipotong. Jika orang yang mencuri, nah jika orang yang membunuh itu lagi. Itu dipertegaskan. Ternyata dari zaman Rasulullah dipertegaskan seperti itu. Tapi maupun negara-negara yang lain tidak dipertegaskan seperti itu. Tapi hadirat rahimahullah, sabda Rasul, setiap negara, setiap negeri itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Contoh seperti bagian Palestina. Dulu katanya itu Palestina ini dibilang 2 negara yang begitu
Artinya apa? Dulu pada zaman Nabi Sulaiman, pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, jadinya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini bapak anak, dia yang menguasai Islam di Palestina dulu. Tapi setelah zamannya Nabi Sulaiman, itu Palestina direbut kembali sama Romawi. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Romawi ini dilenyapkan oleh kaum muslimin. Tapi pada zaman Ali bin Abi Thalib lalu direbut sama orang Israel. Tapi yang lagi pada zamannya Sultan Muhammad Al-Fatih lagi direbut sama Islam. Lagi pada zaman terakhir yaitu zaman Salahuddin Al-Ayyubi lagi direbut sama Islam. Saat berkuasa kurang lebih 100 tahun lagi direbut sama Israel. Nah, sampai sekarang direbut masih Palestina. Jadi itulah contohnya. Palestina itu kelebihannya yaitu suburnya, subur dan buah-buahnya. Contoh buah kurma. Kurma di Palestina itu bisa dikatakan 4 kali dari kurma Indonesia. Jadinya besar. Itu kurma di Palestina. Terus madu-madu di Palestina itu begitu kental kualitasnya. Bisa dikatakan itu jadi obat mahal. Tapi kekurangannya yaitu tentang masalah ekonomis. Karena ekonominya kurang, bahan makanan pokok itu dikurangi oleh negara Israel. Jadi kelak Palestina ini semua orang-orang di Palestina sabda Rasulullah SAW kelak semuanya akan syahid kelak dibinasakan oleh orang-orang kafir. Itu baru pembahasan pertama kita. Kita lanjut yang kedua, yaitu yang kedua ini tentang 3 malam yang begitu mulia. Malam pertama, sebelum malam pertama itu malam pengampunan. 10 malam pertengahan itu malam ijabahnya doa. Terus malam 10 malam terakhir itu malamnya Lailatul Qadar. Biasanya kita lihat di masjid-masjid awal-awal mulainya puasa ramai. Bahkan 3 sholat bahkan 5 sholat. Tapi jika masuk pertengahan itu sedikit. Tapi jika masuk 10 malam terakhir atau 2 hari terakhir itu ramai. Jadi kata Ustaz juga berkata 10 malam pertama itu malam pengampunan. Kenapa dibilang malam pengampunan? Kita semua membaca Alhamdulillah selesai sholat itu diampuni segala dosa kita. Lalu pas kita mau untuk makan sahur, berapa bulan nasi itu satu dosa yang diampuni. Lalu pas kita sholat zikir aktivitas pada siang hari itu, walau sekedar main-main itu diampuni semua dosa kita. Saat berbuka itu semua hal-hal itu mengampuni dosa kita. Siapa tahu kita mensisa mungkin, siapa tahu kita membunuh nyawa, itu diampuni dosa kita, kesalahan kita kepada orang yang kita bunuh. Itu sebelum malam pertama itu pengampunan semua. Tapi jika pertengahan itu mustajabnya doa, ijabahnya doa. Jadi orang yang berdoa sebelum malam pertengahan itu kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinampakkan apa yang kita doa. Misal kita berdoa, ya Allah
Tidak tahu 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang akan selesai di Pulau Pasir. Itu 10 malam pertengahan. Di 10 malam pertengahan itu semuanya dianjurkan untuk doa. Bahkan jika kalau umat itu tidak merasa berat dalam Rasulullah, akan diwajibkan kita berdoa 10 malam pertengahan. Lalu 10 malam akhir yang tepatnya Lailatul Qadar ada disebutkan dalam kitab At-Targhib. Malam Lailatul Qadar ini pada saat malam pertengahan itu sahabat-sahabat ini, karena pada suatu hari di Masjid Nabawi saat musyawarahnya Rasulullah kepada para sahabat berkata, dulu sebelum Nabi sebelumku seperti Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Idris dan Nabi Adam itu Rasulullah ceritakan kepada sahabat. Lalu Nabi sebelum Nabi atau dibilang Nabi dia termasuk 25 seperti Nabi Shalom, Nabi Samuel, Nabi Sid dan Nabi Khidir itu Rasulullah ceritakan kepada sahabat. Lalu pada saat diceritakannya Nabi Samuel, yaitu hidup itu 83 bulan. Jadi Nabi Samuel ini hidup itu 1000 tahun. Jika dikalikan itu 83 tahun 3 bulan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Samuel ini kata Rasulullah, amal baiknya itu membela Islam itu ibarat seperti air yang melahapkan semua bara api. Setetes air yang bisa menghabiskan semua bara api. Apa maksudnya? Dulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah wanita tidak menutup aurat dibunuh. Lelaki yang tidak memakai peci yang tidak dipakai imamah dibunuh. Saking tegasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhir ayatnya dia tidak mendapatkan umat satu persatu. Tapi kata Rasulullah, ulah umatnya itu pedang, senjata dan kudanya yang menemaninya di surga. Lalu yang menceritakan tentang Nabi Nuh, hidupnya itu 999 tahun. Dia berdakwah itu selama 500 tahun, tapi mendapatkan umat 83 tahun. Lalu sahabat Rasulullah SAW itu iri. Hidup kita ini tidak bisa 100 tahun. Ya, tapi ada yang hidupnya 100 tahun. Tapi tidak ada yang lebih dari 100 tahun hidupnya umat Nabi Muhammad. Lalu setelah mendengar Rasulullah iri karena sahabatnya, lalu Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam pertengahan 2 hari sebelum 10 malam terakhir, berdoa 2 hari tersebut, ya Allah, berikan petunjuk untuk apa umatku biar bisa beribadah melebihi umat terdahulu. Ya Allah, bagaimana petunjuk umatku biar beribadah melebihi umat terdahulu, karena mereka iri. Berdoa 2 hari berturut-turut. Saat memasuki malam pertama, 10 malam akhir yang pertama, mereka hidup menurunkan wahyu. Lalu disitulah yang turunnya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh Ya biizni fiha Rabbi. min kulli salam ya'tamu al-fatih. Artinya di malam-malam itu ada malamnya Lailatul Qadar, melebihi dari malam
1000 malam. Dan di bulan tersebut ada bulan Lailatul Qadar yang melebihi 1000 bulan. Jadi di malam itu ada terbitnya matahari yang melebihi terbit matahari 1000. Artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 malam. Contoh Maulidan. Malam Maulidan ini kita menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Itu faedahnya itu begitu besar. Cuma kita mendengar ceramah rayaan untuk Nabi Muhammad SAW pada bulan malam Maulidan atau pada bulan Maulid, semua kita ikut merayakan, ikut mendengar salawat dan ceramah. Cuma kita duduk saja. Berapa jam, berapa menit, berapa detik kita duduk, itu dihitung ampun semua dosa kita, ditambahkan pahala kita, cuma sekadar duduk. Tapi jika di malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan malamnya Maulid. Jika malam Lailatul Qadar terus 1000 bulan. Asbabnya 1000 bulan karena para sahabat iri terhadap umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu beribadah lebih tinggi daripada kita, lebih tinggi usianya daripada kita. Tingginya umat Nabi Isa 3 kali lipat dari umat Nabi Muhammad. Jadi lebih tinggi daripada kita. Pada zamannya Nabi itu, anak yang berusia 10 tahun itu seperti orang dewasa. Pada zaman sekarang, anak yang berusia 9 tahun, 10 tahun itu kecil-kecil. Tapi jika pada zaman Nabi Nuh alaihissalam seperti orang dewasa, kayak orang normal pada zaman sekarang. Itu sahabat iri. Lalu saat wahyu Nabi Jibril dan malaikat Jibril, lalu 1000 bulan. Bayangkan jatah malam Lailatul Qadar ini, itu ganjil-ganjil itu bisa dihitung 5. Malam 1, malam 3, malam 5, malam 7 dan malam 9. Malam terakhir itu 5 jatah kita untuk menemui malam Lailatul Qadar. Tapi tidak sadar usia berapa kita kan, sampai kita mendapatkan 10 kali kita menemukan malam Lailatul Qadar. Dibutuhkan 5 saja itu 483 tahun atau tidak 84 tahun 4 bulan. Itu seperti ibadah kita seumur hidup. Karena asbab itulah di bulan Ramadan ini kita harus berbanyak amalan, jangan sia-sia. Kenapa saya bilang jangan sia-sia? Orang yang di bulan Ramadan, orang yang sia-sia di bulan Ramadan itu diibaratkan seperti ular yang tidak tahu arah. Ular jika dia mau pergi ke depan, dia tahu arah pasti dia akan ke belakang. Itu ibarat kita seperti ular yang tidak tahu arah. Dan juga seperti kambing, sapi yang berpasrahkan dirinya untuk dibunuh. Itu sabda Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang artinya, apakah orang yang tidak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan itu orang yang begitu celaka? Rasulullah mengucapkan amin. Lalu naiklah Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan namamu ketika mengucapkan
namun lagi seperti karena Rasulullah SAW itu bilang Rasulullah SAW tidak mengucapkan namamu akan celaka. Amin. Lalu tangga yang kedua, yang ketiga, barang siapa yang berdoa bukan karenamu dan Allah Subhanahu wa taala akan begitu celaka. Rasulullah mengucapkan amin. Lalu sahabat Rasulullah SAW menanya, kenapa di tiga tangga Fatih kamu mengucapkan amin wahai Rasulullah? Yang pertama, barang siapa yang berpuasa beribadah pada bulan Ramadan lalu dia mendapatkan ampunan akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan nama dan orang yang mengucapkan nama lagi akan begitu celaka. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan bukan karena aku dan Allah Subhanahu wa taala akan dinamakan. Jadi orang yang misal orang tua kita, sahabat kita mengucapkan Rasulullah SAW, lalu kita bilang Rasulullah SAW, walaupun kita main-main Rasulullah SAW, walaupun kita kecil main-main, itu tetap dihitung pahala yang begitu besar. Maka perlu sekali orang yang mendengar ucapan Rasulullah lalu dia tidak mengucapkannya, itu begitu pelit. Orang yang pelit itu dikatakan orang yang sombong. Kita minta harganya banyak atau bisa dikatakan kaya, terus dia sombong, itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah benci kepada orang tersebut. Itu salawat. Yang kedua yaitu berpuasa, beramal kepada bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan, itu yang begitu celaka. Di bulan Ramadan begitu banyak permohonan kita untuk kita mengampuni. 10 malam terakhir kita diampuni dosa kita. 10 malam pertengahan diampuni dosa kita. Awal juga begitu diampuni dosa kita. Tapi ada beberapa penyebab yang tidak bisa diampuni dosa kita. Ini yang tidak bisa mengampuni dosa kita yaitu yang pertama, kita berpuasa tapi kita tidak niat. Percuma kita puasa tapi tidak niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berpuasa tapi yang kita lakukan maksiat, seperti orang puasa main judi, orang yang berpuasa tidak sholat, orang yang berpuasa tidak berdoa. Itu dua penyebab yang bisa tidak diampuni dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Jadi hindarkan dua penyebab tersebut. Ini terakhir, yaitu kita berdoa bukan karena Allah dan Rasulnya. Jadi di doa itu disebutkan nama Rasulullah SAW. Contoh doa sebelum tidur, Allahumma bismika ahya wa bismika, kita menyebutkan nama Allah. Intinya jika di ijabah doa kita sebutkan dua nama yang mulia, nama Allah dan nama Rasulullah SAW. Mungkin semua ini yang bisa saya sampaikan. Perkataan salah yang saya ucapkan itu dimohon maaf karena manusia biasa. Sekian, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.